Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Di salah satu rubriknya, Sudut Meja, berkaitan dengan hobi, kebiasaan yang dilakukan oleh narasumber. Dan di kesempatan berbahagia ini, saya senang sekali bisa berjumpa dengan narasumber di samping kiri saya ini, orang hebat juga ini. Nanti kita akan berkenalan siapa, mencari tahu siapa beliau ini. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, menekan tombolnya, memberikan komentar, kemudian juga like ya dengan tayangan-tayangan sebelumnya. Memang untuk beberapa tayangan terakhir ini kita lebih banyak pada rubrik Sudut Meja, terutama para caleg Tionghoa yang ada di Kota Padang. Apalagi yang pertama kali baru mencaleg untuk pemilu 2024. Kita langsung saja masuk untuk berkenalan dengan narasumber. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Mungkin kita bisa berkenalan, memperkenalkan dirinya dan juga kepada pemirsa, silakan. Baik, selamat sore pemirsa semua. Perkenalkan, nama saya Johnson Salean. Saya keturunan keluarga Tionghoa. Ya. Dan nama Tionghoa saya Lian Yungsen. Jadi dari marga Lian. Lian, gitu, ya. berarti, ya. Kenapa Salean? Ya itu diambil dari itunya nama Lian tadi. Lian itu Seperti ya. itu. Ini sudah berapa sekarang ini umurnya maksudnya? Nah, kalau umur saya mau masuk 45 tahun di tahun 2023 ini. Ini tidak lama. Sepertinya mau masuk berarti tidak lama lagi akan ulang tahun ini. Iya, siap-siap aja nanti kita undang Fardin. Ya. Dapat kuenya tuh. Boleh. Oke, lalu mungkin sedikit bisa cerita lah tentang masa lalu lah gitu ya, sekolahnya, mungkin semacam riwayat pendidikan lah gitu. Ya. Silakan. Saya mulai bersekolah itu di TK Mariana. Tahun berapa ya? Saya lupa. Berarti 90 ya, tahun 80-an ya mungkin. 80-an ya. 80-an. Terus saya menamatkan sekolah SD di RK 1 Andreas pada tahun 1991. Oke. Terus saya masuk ke SMP Frater pada tahun 91, tapi saya tidak tamat di Frater. Pindah sekolah? Pindah sekolah Kemana? ke SMP swasta PGRI 8. Nah, saya tamat di SMP swasta PGRI 8 pada tahun 1993. Jadi ex dari SMP Frater tapi alumni SMP Pembina Bangsa ya. Bukan, Sorry, SMP PGRI 8 ya, ya. tahun 93 ya. Oke, lanjutnya kemana? Lalu saya meneruskan ke SMA. Nah, ini juga SMA ini saya tamatnya di Pembina Bangsa, PB dulu, terkenal ini sekolahnya dulu ya. Iya. Tapi sebelum ke PB ini saya sempat itu di STM Pratama. STM Pratama, saya 1 tahun. Lalu saya rasa bukan passion saya di passion ya. Teknik rasanya ya dulu mungkin saya coba-coba, ada namanya anak muda kan. Iya. Sehingga saya pindah ke SMA PGRI 8. SMA Pembina Bangsa. Berarti ex dari STM Pratama adalah alumni dari SMA Pembina Bangsa tahun 96. Tamat SMA sambung kuliah atau enggak. Jadi tamat SMA itu memang saya disuruh kuliah oleh orang tua dan oleh kakak-kakak atau cece sepupu ya kan. Nah, tapi saya lebih memilih untuk bekerja karena kebetulan pada waktu itu ada teman yang menawarkan nih, mau nggak bantu-bantu dia kan gitu. Di Padang? Di Padang. Di Padang. Boleh tahu nih bantu-bantu apa nih? Waktu itu saya ini AC teknik pendinginan di teknik pendinginan lah. Berapa lama itu? Sampai sekarang? Enggak. Nah, artinya setelah SMA langsung mengerjakan mungkin servis-servis atau perbaikan AC gitu? Ya. Berarti kalau dilihat ini tamat SMA-nya 96, sampai tahun berapa itu kira-kira ya? Ya, sekitar tahun... Ada 10 tahun? Enggak sampai. 3 tahun paling. Oh, 3 tahun. Berarti anggap aja 99 lah ya? Betul. Next, berikutnya. Lalu saya resign. Oke. Resign. Sempat menganggur dulu, masih bantu-bantu teman juga, ya tidak pengangguran murni lah, jadi masih ada cekeran lah, ya kan? Masih berkaitan dengan AC atau yang lain ini? Ya, ada AC dan tap mobil juga pada waktu itu. Dulu pada zamannya itu sangat tren sekali
tip mobil ini yang bunyinya Berdentam. wah itu Bem, dia. bem, bem. Nah, jadi Bus kota atau mungkin juga ya, bus kota kalau ndak bassnya nggak keras, ndak penumpang dikit. itu. Nah, itu kerja saya dulu. Oke. Jadi bantu-bantu teman, masang-masang sound system dari micro LED bus kota gitu. Berapa lama itu? Enggak lama. Apakah 3 tahun juga atau Kurang dari 3 tahun. kurang dari 3 tahun? Kurang dari 3 tahun. Nextnya lagi? Nextnya Sudah mulai dapat yang tetap? ya dapat yang tetap. Saya ditawarkan pada waktu itu kerja di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, Sumatera Selatan? Yes. Bagian apa itu ya? Somel. Sawmill itu perkebunan begitu ya? Kayu bukan? Oh, pemotongan kayu. Pemotongan kayu. Jadi kita ambil kayunya, bos saya ambil kayunya dari orang kampung, Oke. ya kan? Kita olah kayunya menjadi papan atau balok gitu kan, terus kita kirim ke Jakarta. Itu berapa lama tuh bekerja di sana itu? Sekitar ya 5 tahun lah. Tunggu. Ya. Pemirsa, memang untuk kali ini kita memaksa Pak Johnson untuk mengenang masa lalu kapan Ya. tahun demi tahunnya ya. Ya, karena endingnya nggak enak sebenarnya di Lubuk Linggau ini, makanya saya sudah tidak mau mengingatnya. Oke, nextnya lagi. Nextnya Masih berkaitan dengan masa lalu ya. Dipanggil ya, tepatnya dipanggil sebuah perusahaan masih ini rekomendasi juga dari teman sebenarnya. Ya kan, saya pulang dari Lubuk Linggau, saya nganggur lagi. Teman saya ini ngajak saya kerja. Nah, itu di PT Andalas Terang Nusantara pada waktu itu. Ya. Bergerak di bidang mana ini? Kontraktor dan ini pengadaan sewa alat berat semua. Oh, jadi ini banyak sekali nih lompat-lompatannya ini ya. AC, sawmill, ini nih ya, sampai alat berat ya. Ya. Waduh. Pasti punya kesan-kesan di setiap titik-titik di mana itu. Pastinya begitu. Nah, pertanyaan sekarang. Kalau yang sekarang ini di mana? Nah, kalau saya Pengen tahu sekarang juga ini nih. ya masih ada hubungannya dengan pekerjaan saya yang lama di ATN. Nah, masih kontraktor juga. Alat berat juga. Alat berat juga. Waduh, ini alat beratnya apa yang maksudnya dengan alat beratnya ya? Seperti Bulldozer begitu. Ekskavator. Bulldozer. Jadi kita ngambil proyek lah untuk pengerjaan pembukaan lahan, pembuatan jalan dan lain sebagainya. Ya. Sampai dengan sekarang. Sampai sekarang. Bisik-bisik saya dengar tuh sampai terdengar di daerah Mentawai juga ya? Benar Karena di perusahaan tempat saya bekerja sekarang ini memang hampir 9% ya, 99% ya, itu proyek kita semuanya di Mentawai. Oke. Jadi cuma 1-2 aja yang proyek kita di darat. Dan Sumatera Barat daratan maksudnya? Ya, di daratan. Jadi selebihnya di Pulau Mentawai sana. Pemirsa, kalau tidak salah saya dapat informasi, tapi saya mesti konfirmasi dulu Pak Johnson ini, termasuk di Bandara Rokot. Ya. Bandara Rokot kita JO dengan perusahaan BUMN Adikarya. Okay. Dan sekarang sudah selesai bandaranya, dan kalau tidak ada halangan mungkin di tahun ini juga akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Itu pemirsa sekelas info yang berkaitan dengan aktivitas dari Pak Johnson ini sampai akhirnya masuk pekerjaan hingga sekarang. Nah, selain pekerjaan kita ingin tahu juga nih aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh Pak Johnson ini, sosial kemasyarakatan, mungkin juga ada di lembaga keagamaan, mungkin juga ada di partai politik nih. Ya, pasti. Mungkin bisa cerita sedikit. Silakan. Organisasi ya. Organisasi itu saya mulai sejak saya SMP sudah terlibat di dalam organisasi. Itu sebuah kelompok pencinta alam yang namanya Pencinta Alam Fransiskus Assisi, ya, masih di bawah naungan gereja Katolik ya. Jadi di situ saya mulai bergabung, ya mulai mencintai alam, mulai ya namanya pencinta alam tentu kerjanya camping, naik gunung, hiking, pokoknya berkemah, menjelajah dan itu. Betul. Dan suka juga karena mungkin cocok juga dengan hal itu ya. Iya. Pas lah. Tahun 93 itu bergabung. Iya. Okay. Jadi yang saya ingat di situ waktu itu izin pergi camping ini sangat susah dapat dari mama pada waktu itu. Mama khawatir mungkin?
Pasti, ya kan ya, pasti khawatir. Ini mau pergi kemana kamu nih? Iya, ini camping bener nak ini. Sampai jadi karena memang kami ini pecinta alam Fransiskus Assisi di bawah gereja, ya pasti pembinanya adalah pastor-pastor juga, ya kan. Terpaksa pastor yang datang ke rumah Untuk memastikan dan meyakinkan bahwa nama benar. Iya, bahwa memang ini loh pastor yang pergi loh. Di situ Ya. baru dapat izin yang naik gunung. Karena kalau kami untuk kegiatan ke alam seperti itu pasti didampingi oleh pastor atau frater pada waktu itu. Jadi untuk setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya keluar itu pastor mesti datang ke rumah untuk memastikan. Setelah melihat pastor datang, barulah dapat izin gitu. Oke, setelah itu kan SMA ya, SMA, lalu kemudian aktivitas pekerjaan. Tidak ada ikut kegiatan-kegiatan lain lagi? Ada, ya. Saya, sampai akhirnya saya melihat catatan Pak Johnson ini HTT tahun 2008. Ya. Jadi 93-2008 ada durasi waktu 15 tahun kosong, tidak ada kegiatan. Aktivitasnya sekolah dan kemudian bekerja beberapa kali. Ya, seperti itu. Ya. Karena pada waktu itu saya sempat juga dikirim ke Pekanbaru oleh perusahaan, ya kan. Dan saya dari tahun 2001 sampai 2007 saya di Pekanbaru. Atau Lalu akhirnya pada tahun 2008 masuk HTT, Himpunan Cinta Teman di Padang. Ya, pulang ke Padang dulu. Setelah saya merit, lalu saya masih dikerja di Pekanbaru. Jadi per 2 minggu saya bolak-balik. Ketika istri saya pada waktu itu mau melahirkan, baru saya minta izin kepada pimpinan bos untuk saya menetap di Kota Padang kembali. Diizinkan. Diizinkan. Karena setelah itu baru bergabung ke HTT. Ya, setelah itu baru saya bergabung ke HTT. Setelah itu berumah tangga, punya anak, catatan di sini 1 anak cewek ya. Cewek ya. Lalu masuk ke PDI Perjuangan. Ya. Kenapa ini? Ada apa nih? Mau masuk ke dunia politik ini? Awalnya tidak ada kemauan. Tidak ada kemauan. Jadi kebetulan ya di HTT ada salah satu pengurus kami sekarang menjabat sebagai Jiko, ya kan, dan kebetulan beliau sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kota Padang, Bapak Albert Hendra Lukman, dan juga anggota Dewan Provinsi Sumatera Barat. DPRD Provinsi Sumatera Barat. DPRD Provinsi Sumatera Barat. Nah jadi pada waktu itu saya diajak nih, diajak ke acara PDI. Nah, ketika saya ikut di acara itu, saya langsung dikasih baju merah nih kok. Saya belum anggota. Saya baju merah, karena semuanya merah, nggak mungkin saya belang sendiri kan. Nah, setelah acara, saya langsung ditanya oleh salah seorang pengurus, mau bantu nggak jadi pengurus partai? Nah, saya bilang tugasnya seperti apa? Nah, dia ceritakan bla 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 bla. Akhirnya saya bilang, yalah. Saya pikir-pikir dulu ya. Tapi tidak butuh waktu lama. Saya tuh pikir udahlah, apa salahnya? Karena saya juga hobi untuk terlibat di bidang-bidang sosial dan lain lain sebagainya seperti hubungan kemasyarakatan dan lain-lain, ya kan. Besok paginya langsung bolehlah masukkan nama saya seperti itu. Oke, pemirsa, kita tahan dulu percakapan ini pada sesi pertama ini dengan Pak Johnson. Ketika akan memasuki percakapan masa kini, tadi kita sudah berbicara masa lampau, sekilas masa lampau dari Pak Johnson. Kita ingin tahu ini, apalagi 2024 akan datang menjelang, dan bagaimana keterlibatan beliau di dunia politik. Kita jeda sebentar. Pemirsa, kita telah menjalani sesi pertama tadi, istirahat sebentar sambil menikmati suguhan dari Pak Johnson ini. Kita masuk pada sesi kedua tentang kekinian yang dijalani oleh Pak Johnson. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana ketertarikan dia, mengapa, dan sampai akhirnya mencaleg. Tapi ada informasi yang berkaitan dengan keterlibatan beliau di kegiatan sosial kemasyarakatan. Pernah menjadi ketua rayon? Iya. Ya. Cerita sedikit dong. Itu masih saya tinggal di daerah Dobi 1, Kota Berlian namanya ya, Kota Berlian. Nah, di situ awalnya saya wakil ketua.
Awalnya wakil ketua, ketuanya Yap Keng U, Ko Keng U. Lalu Ko Keng U pindah ke Parak Gadang kemarin. Di situ saya menjalankan double job nih, wakil ketua merasa ketua. Nah, setelah habis masa jabatan wakil ketua itu langsung jadi ketua. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi paling tidak kan sudah mengetahui bagaimana dinamika lah situasi umat yang ada di rayon itu. Ya. Rayonnya Rayon Santo Tarsisius, periode ya. 2012-2015, 3 tahun ya. Ya. Pemirsa, yang rayon dalam istilah dalam lingkungan Katolik itu adalah semacam sekumpulan warga seagama seiman Katolik, sekitar 20-25 keluarga lah. Lalu ada kegiatan-kegiatan untuk berdoa lah, gitu, pembinaan iman. Oke, kita lanjut dengan kegiatan yang sekarang ditekuni oleh Pak Johnson. Nah, kita tahu kan bahwa 14 Februari 2024 itu hari Valentine itu. Hari Valentine. Tapi hari pesta nasional ini itu hari yang pemilihan sangat umum penting bagi Indonesia. Ya. Bahkan kalau itu dikaitkan setelah beberapa hari setelah Imlek. Betul. Mengapa nih kali ini Pak Johnson ini jadi mencalekkan diri nih? Bagaimana ceritanya? Seperti di awal tadi saya cerita bagaimana saya bisa terlibat di dalam kepengurusan partai. Okay. Begitu juga dengan pencalekan ini, seperti itu. Karena saya sudah tanggung main. Terlanjur basah. Terlanjur basah. Kenapa tidak mandi sekalian? Seperti itu. Nah, jadi saya sudah menjabat di kepengurusan partai. Sebagai apa di kepengurusannya? Saya di wakil ketua bidang kaderisasi. Jadi kita ketua, lalu di bawahnya itu tidak ada ketua bidang ini, nggak ada. Langsung wakil ketua bidang. Gitu. Gitu. Jadi saya wakil ketua bidang kaderisasi. Jadi untuk pengkaderan ya, misalnya di pengurusan anak cabang dan sebagainya. Nah, disitulah belusukan-belusukan. Kalau kaderisasi berarti kayaknya identik dengan anak-anak muda gitu. Ya, harusnya begitu. Lalu ini kembali lagi pertanyaan itu mencalek yang tadi itu. Nah, bagaimana nih kisahnya sampai akhirnya tadi memang sudah terlanjur basah nih. Lalu? Jadi gini. Saya awalnya ya tidak ada keinginan sama sekali ya untuk menjadi caleg ini. Nah, tapi di sini namanya apa ya, kalau orang sebut amanah, apa sih namanya? Amanah apa? Amanah ya. Oke, ya. Ada incumbent kita, Pak Bapak Iswanto Kuara, sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Kota Padang. Ya. Untuk wilayah Dapil 6 sekarang ya. Kalau dulu Dapil 5, ya, sekarang Dapil 6. Beliau pada waktu itu berencana ingin naik kelas untuk pindah ke provinsi. Tingkat provinsi ya. Sehingga jadi kekosongan. Ya, jadi saya yang ditunjuk untuk menjadi kader beliau. Ya, sayalah yang dikader. Jadi untuk kegiatannya selama 1 tahun terakhir sebelum masih di masa jabatannya kemarin ini, saya sudah terlanjur untuk ikut beliau kemanapun ada misalnya pokir beliau, apa seperti itulah. Jadi tidak asing lagi lah begitu ya. Dan itu mungkin juga bagian dari kaderisasi yang dialami oleh Pak Johnson ya. Itu bagian dari kaderisasi juga. Nah, jadi tapi karena sesuatu dan lain hal ini internal partai ya, sehingga Iswanto Kuara tidak jadi untuk ke tingkat provinsi. Tetap di kota. Sehingga saya menyatakan diri kalau begitu saya mundur. Nah, seperti itu. Nah, seiring berjalan waktu, ya kan, nah saya sudah sampaikan juga ke partai dan kepada ketua dan kawan-kawan semuanya bahwa ya udah kalau Iswanto Kuara kembali saya berarti saya mundur, ya kan. Kembali ke posisi semula. Petugas partai. Nah, seiring berjalannya waktu ada salah seorang lagi dari caleg juga nih, ya kan,
yang mengundurkan diri pula di Dapil 4. Dapil 4 itu di mana tuh ya? Untuk Kecamatan Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung. Oke, oke. Ya, Dapil 4. Sehingga saya Dipindahkan ke situ? bukan dipindahkan, saya minta. Oh, malah minta ya? Ya, saya bilang, oke kalau begitu itu mundur, kalau masih diperbolehkan, saya bilang, saya akan Mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh yang nggak teman jadi tadi, Oke. gitu. Disetujui? Disetujui langsung. Dan langsung ketua dan kawan-kawan yang lain setuju aja. Oke, silakan. Nah, ini menarik perhatian saya. Jadi begini, maaf ini Pak Johnson, kita kan sedang berbicara di tempat Pak Johnson ini Kecamatan Padang Barat ya? Betul. Sementara itu adalah kecamatan lain itu. Ya. Artinya mungkin ada nggak kesulitan yang dialami, entah itu sosialisasi dan sejenisnya lah gitu. Baik Pak Johnson mengenal orang setempat dan orang setempat mengenal Pak Johnson. Ini menimbulkan tanya juga bagi saya nih. Boleh kan? Boleh. Oke, silakan. Pastinya sulit ya. Pastinya sulit. Oke. Sedang kita di daerah domisili kita sendiri saja, mungkin itu agak dibilang sedikit sulit. Oke. Ya kan? Apalagi di daerah yang bukan tempat kita domisili, yang kita tidak kenal karakter mereka seperti apa, seperti apa. Mereka tidak kenal kita, saya gitu. Nah, justru disinilah menurut saya tantangannya. Ini mesti kerja keras ini, Ya, Pak Johnson pasti. Ya. Jadi memang teman-teman, ya kan. Dan juga rekan-rekan kerabat-kerabat yang tinggal di daerah sana, pasti saya akan minta bantuan dari mereka, ya kan. Dan dari teman yang batal mencalek ini, saya juga menghubungi beliau, tolong bantu saya yang menggantikan kamu, ya kan. Jadi puji Tuhan, dia open, dia kenalkan saya kepada timnya di daerah Dapil Padang 4 ya? Iya, gitu. Nah, jadi disitulah saya mulai memperkenalkan diri kepada. Kapan mulai startnya? Kalau untuk ininya kan belum, ya November nanti kita baru boleh secara terbuka untuk bersosialisasi. Ya kan? Kalau sekarang kan ya saya cuman sekedar store wajah aja. Ini loh saya Johnson yang menggantikan bapak itu, ya gitu. Jadi sudah mulai dikenal orang, sudah mulai ada sedikit tim kecil-kecil lah yang saya bentuk di sana, seperti itu. Pak Johnson, ini akan tiba suatu saat masanya ketika akan istilahnya kan kampanye resmi lah itu. Nah, sekarang yang kita percakapkan ini kan pengenalan juga nih, pengenalan juga tidak berkampanye atau apapun lah. Ya. Nah, ingin tahu juga nih, bagaimanapun juga pengenalan figur oleh masyarakat itu kan perlu. Nah, bagaimana nih, yang dirancangkan atau mungkin yang dipikirkan nih supaya ini karena lintas kecamatan ini, apalagi tidak domisili setempat ini. Ya. Ini gimana ini ya? Jadi saya mencoba untuk meyakinkan ya kader-kader ataupun calon kader saya di sana, Lubek dan Bungus Teluk Kabung, ya, dengan program-program yang sudah saya lakukan di Padang Barat, di Padang Utara dan Nanggalo, gitu loh. Cuman karena ini kebetulan sesuatu dan lain hal, saya harus pindah dapil. Nah, jadi itu juga yang saya bawa ke sana. Jadi program-program dari partai sendiri seperti itu. Ya. Dan juga ada bantuan-bantuan mungkin dari pokirnya Mbak Puan seperti itu yang saya coba sosialisasikan di Dapil 4 sana. Saya membayangkan kalau si caleg itu domisili di tempat itu akan lebih memudahkan karena paling tidak itu modal awal karena orang sudah kenal sebelumnya, ya kan? Ini kerja keras ini. Betul, kerja keras. Tim harus tangguh nih. Sudah bentuk tim tadi dibilang tim kecil-kecilan, sudah ada berapa tim nih? Baru 2 tim. Baru dua tim ya. Ya, kalau mereka maksud saya support full, saya rasa 2 tim ini cukup. Artinya mungkin 2 tim ini, satu di sana, satu di sini, begitu kira-kira. Oke, ini sedikit wawasan ya Pak Johnson. Kira-kira di sektor mana yang kiranya akan menjadi
fokus perhatian ya. Maksudnya? Jadi entah di bidang ekonomi kerakyatan lah, sejenis itulah, atau apalah begitu yang kiranya mungkin rancangan-rancangan saja baru ini dalam pemahaman pemikiran Pak Johnson. Kalau ditanya itu sekarang mungkin saya masih bingung ya menjawabnya, masih blank. Ya. Tapi yang pasti kenapa saya sampai berkeinginan untuk ya meneruskan perjuangannya Bapak Iswanto Qwara ini. Nah seperti itu, karena saya melihat bahwa dibutuhkan satu figur, satu sosok yang bisa mendampingi ataupun menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat ini. Jadi justru di situ ketertarikan saya mencobanya, karena saya melihat kesibukan Bapak Iswanto Qwara selama ini memang seperti itu, ya kan? Ya tidak hanya di kampung dia saja, atau dia tinggal di daerah Tanah Projo, tapi di luar juga, jadi menampung semua itu selagi masih bisa dibantu dan dilakukan dengan program-program beliau akan lakukan. Nah itu rencana saya. Mungkin ini agak sedikit nyeleneh nih. Jadi ketika dalam pemilihan bolehlah berdasarkan dapil. Tapi ketika sudah terpilih, jangan dong dapilnya saja, tetapi juga perhatikan untuk semua. Karena dia adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, betul. Nah, seperti itu. Seperti itu juga. Saya teknisnya seperti apa di DPRD ini saya tidak tahu persis. Ya, yang pasti untuk satu Kota Padang seperti itu. Cuman porsinya tentu akan berbeda. Ya, betul. Ya kan betul. untuk dapil kita, dapil 4 dengan di daerah Kota Padang di luar secara dapil, keseluruhan. ya Oke. gitu. Pasti. Nah, bagian terakhir ini, apa tujuannya yang ingin dicapai dengan pencalekan ini? Ini agak beratnya. Oke. Tujuannya yang ingin dicapai pertama sekali itu pasti ya, di mana saya mungkin bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, ya kan, menjadi wakil rakyat seperti itu. Karena seperti moto yang saya usung sekarang ini ya, itu berpartisipasi demi rakyat. Gitu. Mungkin bisa diulangi lagi. Ya, mungkin itu jadi berpartisipasi demi rakyat. Nah, jadi kan seperti yang saya bilang tadi bahwa dibutuhkan satu sosok, ya, satu figur untuk mewakili suara-suara rakyat ini di DPRD sana. Nah, di situ saya mengangkat. Bolehlah kita jadikan itu semacam kata kunci untuk sudut meja percakapan dengan Pak Johnson Salian. Next, bagian terakhir adalah semacam closing statement, pernyataan penutup dari Pak Johnson, silakan. Pernyataan penutup. Closing statement. Jadi saya Johnson Salian ini ya, terima kasih pada Ko Andi ya, Kuhardi ya. Boleh panggilannya. Sudah mau nih datang ke pondokan saya, ya kan, ke gubuk saya ini, ya kan. Beberapa hari lalu sudah telepon untuk mendapatkan waktu ketemu susah juga nih. Banyak kegiatan-kegiatan ya. Ya, udah. Jadi saya juga tidak sangka, ya kan, di mana awalnya saya hanya anggota biasa di Kepartaian, menjabat sebagai petugas partai, dan sekarang mencaleg dengan harapan dan doa dukungan dari masyarakat untuk Dapil 4 Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung. Mohon dukungan dan doa restunya, yang dimana kita sama-sama berdoa agar pemilu ini berjalan dengan aman, tertib, ya, dan lancar, dan siapapun presiden yang terpilih, ya kan, semoga bisa menjalankan pemerintahan Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Oke, baik Pak Johnson, terima kasih atas waktunya, percakapannya, waktu luangnya ini, akhirnya ketemu kita ya. Pemirsa, tanpa terasa sedikit banyak kita mulai mengenal figur dari Pak Johnson Salian ya, salah satu dari caleg Tionghoa yang pertama kali mencaleg untuk pemilu 2024. Kiranya dari percakapan yang sederhana dan ringkas ini ada hal-hal tertentu yang bisa kita petik dan juga bisa menambah wawasan pemahaman kita bersama, terutama figur yang ada di samping kiri saya. Demikian percakapan teriring. Terima kasih untuk kita semua. Kalau ada yang salah dan jengkel, mohon maaf. Terima kasih, selamat sore.
always high.